各位主内弟兄姐妹平安，在今早这波主日崇拜中，我们一起预备心来朝见上帝的容面，就是以心灵和诚实的心来敬拜赞美他。我们同心默祷。Salam damai bagi saudara-saudari dalam Tuhan. Pada kebaktian live minggu pagi hari ini, mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menghadap kemuliaan wajah Allah, yakni dengan roh dan kebenaran, memuji dan menyembahnya. Kita bersama sehati bersaat teduh. 我的上帝，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。 Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.此时，我们一起进入开始祷告，由林优良传道带领。Saat ini kita bersama masuk dalam doa pembuka yang dipimpin oleh Evangelis Antonius. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Di tengah-tengah apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan masih tetap menjaga bahkan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh beribadah hari ini, boleh menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hikmat, pertolongan, dan Roh Kudus kiranya boleh memampukan kami untuk semakin belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadikan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Amin. 主内弟兄姐妹们，起来同心欢唱，荣耀耶和华上帝，因他配得敬拜和赞美。同时也预备我们的心来聆听上帝的话语，透过我要永永远远爱着耶稣的诗歌来敬拜他。求圣灵恩膏充满我们每一个人的心，
是平安和安宁的心，让我们都能与他相遇。 Saudara-saudari dalam Tuhan, bersama sehati bernyanyi dengan sukacita, memuliakan Allah, karena Dia layak menerima pujian dan penyembahan. Juga dalam waktu yang bersamaan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui lagu Ku Mau Cinta Yesus, untuk memujinya, memohon Roh Kudus mengurapi dan menjamah setiap hati kita, memberi hati yang damai dan teduh, supaya kita bisa berjumpa dengannya.
Shalom Bapak dan Ibu, para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Hari ini Engkau kembali memberikan kami anugerah dan kehidupan yang baru. Kami boleh bersekutu meskipun di tempat yang berbeda, tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kami untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati kami, pakai hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada pagi ini adalah makna penampakan diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Alkitab mencatat Dia masih punya waktu 40 hari di dalam dunia ini. 40 hari Alkitab mencatat Dia menyatakan diri, menunjukkan identitas dirinya. Alkitab mencatat ada sebanyak 17 kali. Nah, saudara-saudara, di dalam penampakan diri Tuhan Yesus, Dia mau memberitahukan bahwa Dia sudah bangkit. Di dalam penampakan diri Tuhan Yesus, Dia punya maksud tertentu. Pagi ini, saudara-saudara, saya paling tidak akan mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal di dalam penampakan diri Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sesudah Yesus bangkit, di dalam penampakan dirinya, yang pertama, Dia datang menjumpai orang-orang yang mengasihi Dia. Siapakah yang pertama kali yang Tuhan Yesus kunjungi? Adalah seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara-saudara, perhatikan di dalam Alkitab, 4 Injil ini mencatat wanita yang bernama Maria Magdalena ini. Saudara-saudara, dia adalah seorang wanita yang begitu spesial, dicatat oleh keempat Injil. Siapakah dia? Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dia adalah seorang wanita yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat, dan kemudian dia dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dan sesudah itu, saudara-saudara, terjadi satu perubahan yang besar di dalam diri Maria Magdalena. Dia menjadi pengikut Yesus. Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam hidup Maria Magdalena, seorang wanita yang luar biasa, saudara-saudara. Bahkan pada waktu Yesus disalib, dia hadir di situ. Pada waktu Yesus dikuburkan, dia ada di situ. Dia ikut ke kubur itu dengan para wanita-wanita lainnya untuk meminyaki Tuhan Yesus. Pada waktu dia melihat peristiwa kematian Yesus, hatinya hancur. Dia bersedih hati.
Oleh karena orang yang dia kasihi meninggalkan dia. Nah saudara-saudara, dia banyak mencucurkan air mata melihat orang yang dia kasihi mati seperti itu. Nah tetapi saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit, orang yang pertama yang Yesus kunjungi adalah Maria Magdalena. Pertemuan ini bukan kebetulan, tetapi di sini mau menyatakan pertemuan ini punya makna. Tuhan datang mencari orang yang mengasihi dia. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau saudara perhatikan lagi di dalam Alkitab, Yesus juga kemudian mengunjungi orang yang kedua. Siapakah dia? Petrus. Petrus, saudara. Kenapa Yesus mengunjungi dia? Sebab Petrus pada waktu itu berada dalam satu kondisi iman yang lemah. Dia bergumul dengan apa yang sudah dia buat. Dia menangis karena dia tahu dia sudah menyangkal Yesus. Alkitab mencatat, saudara, kalau kita baca bagaimana Petrus sesudah peristiwa penyangkalan itu di dalam Lukas pasal 22, Alkitab mencatat lalu Petrus keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Kenapa? Karena dia merasa bersalah kepada Tuhan. Dia ingat dia pernah berkata kepada Tuhan, kalau teman-temannya imannya lemah tetapi dia tidak. Dia pernah berjanji di hadapan Tuhan dia akan membela Tuhan, tetapi ternyata pada waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dia menyangkal Tuhan. Peristiwa itu membawa satu pergumulan yang begitu besar. Dia merasa dia berdosa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus datang menjumpai Simon Petrus. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa lagi melihat Yesus menjumpai orang-orang yang dengan sepenuh hati mencari dia. Itu peristiwa di Emmaus. Minggu kemarin kita dengarkan khotbah dari guru Injil Desi membicarakan hal seperti ini. Murid di dalam perjalanan di Emmaus, mereka ketemu dengan Yesus, tapi mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka memperbincangkan tentang guru, tentang Tuhan yang mereka kasihi. Mereka terus berbicara. Kenapa? Karena mereka mau mencari kebenaran itu. Nah di dalam perjalanan itu, saudara-saudara, Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka tidak kenal Yesus. Sebab mata mereka seperti tertutup oleh satu selaput. Tapi pada waktu Yesus duduk bersama dengan mereka, pada waktu Yesus memecahkan roti, disitulah mata mereka terceli, dan mereka melihat peristiwa penampakan itu. Nah saudara-saudara, sebenarnya di dalam Alkitab 17 kali penampakan itu selama 40 hari. Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuan apa? Yang pertama adalah, saudara-saudara, Yesus mau menyatakan kepada orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang mengikut dia. Pertama, dia mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia adalah Allah yang punya kuasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan manusia biasa, meskipun dia manusia, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dia mau menyatakan diri kepada orang-orang itu, mau menyatakan dia sudah bangkit. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua di dalam penampakan itu, saudara, Yesus mau menyatakan kepada mereka, Yesus mau memberikan penghiburan dan kekuatan. Sebab pada waktu Yesus sesudah mati, murid-murid, orang-orang percaya, mereka mengalami satu perubahan yang drastis. Mereka berada di dalam ketakutan, mereka berada di dalam keputusasaan, mereka berada di dalam kesedihan.
karena orang yang mereka kasih sudah mati dan meninggalkan mereka. Tetapi di dalam penampakan itu, Yesus mau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Itu tujuannya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dengan penampakan ini, Yesus mau memberikan satu tugas yang baru kepada orang percaya. Untuk apa? Supaya mereka bisa keluar menyaksikan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita berada di dalam ibadah minggu, di dalam masa-masa 40 hari Yesus berada di dalam dunia. Apa yang bisa kita petik dan kita bisa pelajari? Apa yang bisa menolong kerohanian kita? Paling tidak ada dua. Yang pertama, dengan penampakan diri yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu mau menyatakan kepada kita bahwa kepercayaan kita kepada Yesus yang kita sembah adalah kepercayaan yang membawa pengharapan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan sumber kehidupan. Dia adalah Tuhan juru selamat kita. Ini memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa, satu pengharapan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di dalam penampakan diri Yesus selama 40 hari itu memberikan kepada kita apa? Penghiburan dan kekuatan. Apalagi saudara-saudara, dalam suasana wabah virus corona ini yang membuat seluruh manusia di atas permukaan bumi berada di dalam satu kondisi khawatir, takut, dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini, Yesus sebenarnya berada di tengah-tengah kita. Dia hadir, mau memberikan kekuatan kepada kita. Mari, saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, Dia melawat orang percaya pada waktu itu. Dia juga mau melawat kita di dalam kondisi kita berada di dalam ketakutan, keputusasaan. Yesus akan hadir. Yang paling penting adalah mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini, saudara, bisa menolong kita, menguatkan kita di dalam penampakan diri ini. Sekali lagi, dua hal yang kita bisa dapat: pengharapan dan kekuatan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih kami boleh mengambil waktu merenungkan firman. Peristiwa penampakan Yesus kiranya juga membawa satu dampak kerohanian kepada kami, membawa pengharapan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sudah hidup, sudah bangkit dari kematian, adalah Tuhan yang punya kuasa, yang memiliki hidup yang kekal itu. Kami berterima kasih. Kepercayaan kami kepadamu bukan kepercayaan yang kosong, tapi kepercayaan yang penuh pengharapan. Dan yang kedua, dengan penampakan diri Yesus yang datang mengunjungi orang-orang yang berada di dalam ketakutan, kesedihan, putus asa, Tuhan datang untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Hari ini kami mengalami kondisi yang seperti ini. Kami percaya Tuhan juga datang melawat kami secara rohani, memberikan kami kekuatan itu. Biarlah kami terus meningkatkan hubungan kami. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 感谢上帝的话语来光照我们的生命，因为他的话就是我们脚前的灯，路上的光，所以我们需要被圣灵更新自己的生命。在此，透过生活是一个机会的诗歌，
来回应他的话语。 Bersyukur atas firman Allah yang menerangi hidup kita, karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar hidup diperbaharui. Pada saat ini, kita bersama meresponi firman-Nya melalui lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh 上帝，请使用我生命，当我还有能力的时候。如果到了那一天无所作为的时候，我已能为生活留下恩德。如果到了那一天无所作为的时候，我已能为生活留下恩德。Pengumuman kita pada minggu hari ini tentu yang pertama, kami terus apresiasi saudara-saudara yang terus mengikuti ibadah live di rumah. Kami menyatakan bersyukur bahwa saudara di dalam kondisi yang seperti ini, saudara masih terus mencari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara bisa melihat bahwa hari ini di ibadah kita, Boksu berada di gereja. Nah, minggu kemarin kita rapat majelis memutuskan sesuai dengan usulan dari jemaat bahwa ibadah minggu kita mulai minggu ini itu semua kita adakan di gereja secara live. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu untuk masukannya. Kita berharap pelayanan kita selama masa seperti ini akan semakin baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di dalam rapat majelis juga sudah diputuskan minggu ini sekolah minggu sudah kita mulai juga secara live. Nah, saudara-saudara, selama 1 bulan kita akan bergabung dengan Gereja Metodis Elim di Medan 1 bulan ini secara live. Nah, anak-anak sekolah minggu kita bisa mengikuti acara sekolah minggu pada pukul 8 pagi hari Minggu. Jadi Bapak dan Ibu jemaat, nah bisa mengajak anak-anak kita untuk membuka supaya mereka juga bisa dilayani. Nah, ini mengenai sekolah minggu. Nah, kemudian kita juga sudah putuskan di dalam rapat majelis sesuai dengan kerinduan dan masukan dari jemaat kita bahwa kebaktian doa malam
kita juga sudah putuskan kita akan adakan tanggal 13 Mei hari Rabu malam pada pukul 19.30 secara live di rumah masing-masing. Hamba Tuhan kita yang nanti akan memimpin. Nah, saudara-saudara, kita akan terus tingkatkan pelayanan ini. Jadi mohon saudara memperhatikan. Nah, kemudian saudara-saudara, dari Komisi Sosial Gereja kita, di dalam rapat majelis juga kita sudah putuskan akan memberi kepedulian terhadap jemaat kita yang tidak mampu atau yang terdampak dari wabah corona. Nah, saudara-saudara, Komisi Sosial akan mulai menjalankan kegiatan mereka. Jemaat yang terbeban untuk ikut peduli di dalam penyaluran bahan pokok, saudara bisa menghubungi Komisi Sosial kita. Nah, saudara-saudara, kami harap mari di masa-masa seperti ini kita sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada jemaat kita atau simpatisan kita. Nah, kita berharap meskipun pemberian ini terbatas, tapi bisa menjadi berkat untuk mereka. Jadi mohon partisipasi dan kebersamaan kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pengumuman yang selanjutnya, kita bergembira hari ini ada cukup banyak yang berulang tahun, ya. Dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 9 Mei itu ada 10 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Nah, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, Saudari Sylvia Tiola, ya, Cangcini. Kemudian yang kedua, Saudari Nelly. Dan kemudian yang ketiga, Gian Chaisen atau Susi. Nah, yang keempat, Bapak Simon. Kemudian yang kelima, Saudari Hidawati. Kemudian yang keenam, Joy Kendia. Kemudian yang ketujuh, Tan Alian atau Lina. Yang kedelapan, Tan Le Suan. Yang kesembilan, Saudari Nelly Wirawan. Ke-10, Devi Venesia Hulu. Kami atas nama hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami mau menyatakan terima kasih kepada jemaat kami yang terus peduli membantu, ya, melalui persembahan-persembahan dengan semangat yang luar biasa. Nah, kami mengucapkan terima kasih di dalam suasana yang seperti ini, saudara masih punya semangat yang luar biasa mengasihi gereja dan mencintai Tuhan. Atas nama hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati rasa kasih saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, kami mau mengumumkan bahwa rapat majelis yang kemarin, Saudara Suharyanto dengan resmi menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua majelis terhitung minggu ini. Oleh karena itu, di dalam rapat majelis telah diputuskan untuk menggantikan ketua majelis di jemaat Bethlehem itu adalah Dr. Petrus Yusuf sebagai ketua majelis GMI Jemaat Bethlehem. Mohon supaya jemaat mengetahui dan memahaminya. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, mari kita terus berdoa
menyatukan hati di dalam mengatasi wabah virus corona ini. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatan kita, tapi mari saudara-saudara, dengan iman kita, dengan doa kita bersama, kita berdoa supaya Tuhan turut campur tangan, supaya jiwa-jiwa manusia di atas muka bumi ini bisa tertolong. Kita doakan secara bersama-sama. Nah, demikian pengumuman kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati saudara. Nah, saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, boleh dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Indonesia. Sesudah itu kita akan terima berkat Tuhan. Kita mulai. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。天父的国降临，天父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离羞辱。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。 Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tangwan Chu yang so kita wekun hui tide siong te cuai. Sinh linh sesuai dengan cảm động kỳ lộc kalinya di timur tong zai. Dijesi tekau ing wan wan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dari sejak hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak dan Ibu ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.